Halo guys, apa kabarnya? Masih dengan Handri Sastro Sugito di sini. Jadi untuk zaman sekarang ini kita harus ngikutin yang namanya protokol kesehatan, ya nggak guys? Kita semua demi partisipasi kita membantu pemerintah untuk membasmi COVID-19. Jangan sampai COVID itu ulang tahun yang kedua guys, bahaya itu. Kita semua bisa babak belur, jangan sampai ya. Hari ini saya nggak mau share soal COVID lagi nih. Beberapa waktu yang lalu saya sempat share COVID karena secara nggak sengaja saya sambet COVID, sambet doang. Ini sambil ngopi-ngopi kita, karena untuk hal yang saya mau share ini biasanya nih teman-teman semua yang bergelut di bidang ini ditemeninnya oleh kopi dan rokok guys. Tapi berhubung saya udah berhenti ngerokok, ya kita ngopi-ngopi aja guys. Yuk, selamat ngopi-ngopi. Jadi untuk hari ini saya akan bahas soal pengalaman saya dalam hal penulisan skenario dalam sebuah produksi film. Sebelum semuanya dimulai, seperti kita membangun rumah, kita harus bikin dulu pondasinya yang paling kuat. Kalau pondasi nggak kuat, rumah rubuh guys. Begitu juga film. Film itu skenarionya dulu. Awalnya gagasannya kuat, skenarionya kuat, maka siapapun sutradaranya, artinya nggak bergantung pada sutradara yang sudah piawai banget atau sutradara udah jago banget. Tapi kalau landasannya, skenarionya udah kuat guys, yakin saya filmnya pasti bagus. Karena menurut saya pondasi yang paling kuat dalam sebuah pembuatan film adalah skenario. Dan saya akan ngebahas skenario ini dengan bukan segala macam teknis yang susah-susah atau dengan segala macam teori yang ngejelimet. Karena kalau buat saya penulisan skenario itu lebih kepada naluri atau intuisi gitu, Pak. Jadi urusan teknis tuh bisa dinomor duakan dulu lah. Saya nggak tahu kalau penulis skenario lain atau sutradara lain atau para pengajar skenario mereka ngomong soal skenario ini bagaimana. Tapi kalau menurut saya skenario ini tidak terpaku kepada satu buah teknis. Jadi kita kalau menulis ini harus begini atau begitu. Bukannya teknis nggak penting. Kalau memang ingin belajar secara profesional, teknis penulisan skenario itu lebih bagus. Tapi jangan sampai ketika kita akan menulis, karena kita merasa tidak tahu teknis penulisan skenario itu gimana, akhirnya kita nggak jadi menulis. Jangan sampai begitu guys. Jadi kita lupain aja dulu masalah teknis. Jadi pada waktu kita mau menulis sebuah cerita, gagasan, atau skenario, tulis saja. Nggak usah pikirin soal teknis. Teknis bisa kita pelajarin dengan learn by doing. Kenapa begitu? Karena hal yang paling penting dalam sebuah penulisan skenario itu bukan teknisnya yang bagus, atau teknisnya yang begini, atau begitu, atau yang teorinya begini menurut A atau B gitu. Maka itu saya bilang pada dasarnya setiap kita bisa menulis skenario. Paling tidak dia bisa menulis sebuah cerita. Buat saya itu adalah naluri dasar untuk penulisan itu. Karena kita dari SD ya kan udah ada tuh namanya pelajaran mengarang, dan itu kita belum belajar tuh yang namanya teknis macam-macam. Kita nulis cerita begitu aja, ya nggak? Jadi dalam sebuah penulisan skenario yang paling penting adalah pesan yang akan disampaikan. Jadi itu yang paling penting dalam sebuah penulisan skenario kalau menurut saya. Jadi bukan teknisnya harus begini harus begitu. Kalau udah halaman segini begitu, kalau buat saya enggak. Skenario lebih kepada naluri, dan skenario itu yang paling penting adalah gagasannya, ide ceritanya, atau pesan apa yang mau kita sampaikan kepada penonton yang nanti apabila skenario itu akan difilmkan. Itu jauh lebih penting dibandingin teknisnya. Idenya dulu, atau gagasannya dulu, atau pesannya dulu. Apa nih yang mau disampaikan? Apa nih yang mau kita tulis?
gunanya apa nih buat masyarakat? Gunanya apa nih? Pesan positif apa nih yang mau disampaikan buat masyarakat banyak? Kira-kira begitu guys. Dalam sebuah teknis penulisan skenario itu dibagi menjadi 3 tahapan metode yang kita harus lakukan dalam sebuah penulisan skenario. Tahapan 1 adalah sinopsis, tahapan 2 adalah treatment, tahap ketiga adalah baru kita menulis skenario. Jadi tahapan 1 adalah kita harus menulis dulu sinopsis, tahapan kedua treatment, tahapan ketiganya baru kita menulis skenario. Jadi sinopsis ini merupakan benang merah dari keseluruhan cerita yang akan kita tulis di skenario. Biasanya berisikan gagasan, ide yang dibalut dengan cerita pendek yang mudah dimengerti, dan paling pendek 2 lembar, paling panjang 5 lembar. Saya pikir itu akan lebih ideal lah kalau kita bisa menulis sinopsis paling pendek 2 lembar, paling panjang 5 lembar. Itu saya pikir idealnya lah. Jadi ketika kita menyampaikan ide itu pada orang lain atau pada produser atau pada siapapun juga, orang itu tidak akan terlalu keberatan untuk membaca ide kita karena tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Sinopsis ini kita harus buat semenarik mungkin agar orang yang membaca, siapapun yang membaca, entah itu produser, entah rekan kita atau partner diskusi kita, dia akan tertarik, dan begitu tertarik, ini keren bro, lu harus tulis skenarionya. Dia bisa begitu. Nah, jadi setelah sinopsis kita biasanya membuat treatment. Treatment ini adalah seperti catatan adegan-adegan apa yang kita buat. Adegan 1, misalnya adegannya si A lagi di lapangan bola, berlari pagi, tiba-tiba kena serangan jantung, begini. Adegan 2, si B lagi jalan-jalan di mall, ditelepon sama si C, memberitahukan bahwa si A kena serangan jantung, misalnya. Adegan 3 itu. Jadi kalau treatment ini seperti merupakan catatan atau agenda yang akan kita tulis di skenario nanti, supaya kita nggak lupa guys. Jadi adegan-adegannya sudah kita rencanakan di treatment itu, kira-kira yang kita akan tulis di skenario adegannya apa aja nih. Nah, disitulah di treatment itu kita mencatatnya. Jadi belum ada dialog juga Kak, tapi keterangannya sudah lebih detail daripada sinopsis. Sedangkan skenario itu adalah detailnya dari semua gagasan dan catatan atau adegan yang kita akan buat. Di situ sudah ada dialog dan keterangan-keterangan lain seperti bajunya, adegannya jam berapa, sore kah, pagi kah, misalnya begitu guys. Setiap tahapan ini punya seni tersendiri. Penulisan sinopsis punya seninya tersendiri, penulisan treatment punya seninya sendiri, begitu juga apalagi dengan skenario, dia seninya paling komplit yang akan kita tuangin di sini. Bukan nggak mungkin antara sinopsis, treatment, dan skenario itu ceritanya akan sedikit berbeda. Dalam arti kata berbeda ini adalah karena saya bilang tadi bahwa sinopsis adalah satu buah cerita tersendiri. Dalam 5 halaman itu harus menarik untuk dibaca, begitu juga dengan treatmentnya, apalagi dengan skenarionya. Jadi bukan nggak mungkin antara sinopsis, treatment, dan skenario itu ceritanya akan berbeda, karena sinopsis awalnya hanya merupakan gagasan atau ide, sedangkan treatment adalah sebuah agenda yang akan kita tulis atau catatan adegan yang kita tulis, sedangkan skenario adalah pengembangan dari kedua tahap tadi. Jadi kita tidak akan bisa berpegang teguh pada sinopsis yang 5 halaman itu, karena pada waktu kita menulis skenario, kita akan menemukan ide-ide, gagasan jauh lebih menarik, dan itu harus lebih menarik daripada sinopsisnya dan treatmentnya. Jadi jangan sampai kita berpegangan teguh sama sinopsis, wah sinopsisnya gini, sementara kita tahu punya ide menarik pada waktu penulisannya, kita nggak menulis. Nah itu nggak bisa begitu guys. Pada waktu penulisan skenario itu sudah mutlak, skenario itu adalah suatu buah perkembangan dari sinopsis, treatment. Jadi skenario itu adalah tahap ketiga dari 2 tulisan itu. Tentu kita juga tidak akan berkembang atau benar-benar lepas daripada benang merah yang udah tertulis di sinopsis. Gitu guys. Jadi pada waktu kita menulis itu guys, seperti
kalau saya lihat teman-teman saya yang musisi menulis lagu lah seperti itu. Jadi pada waktu kita menulis skenario itu ada rohnya sendiri yang mengalir. Kalau menurut pengalaman saya di dalam penulisan itu atau di dalam lagu misalnya gitu, yang akan membawa kita ini enaknya larinya kemana nih, gitu kan? Ritmenya kemana nih? Naik turunnya, dramaturginya turunnya di mana, naiknya di mana, gitu kan? Adegannya apa? Di sini romantis kah? Di sini adegan fighting kah? Atau adegan seks misalnya? Itu guys. Jadi nggak bisa kita menulis, gue pengen belok ke sana nih, belok ke sini nih. Semua mau kita, kalau saya pikir menulis nggak bisa gitu. Sama-sama nyiptain lagu. Karena pada waktu, kalau saya lihat musisi-musisi nih, teman-teman saya nih, pada waktu mereka bikin lagu, grab-grabnya nggak bisa begitu lari seenaknya aja. Misalnya gue pengen lari ke A nih, habis gitu ke B atau ke C atau ke D, nggak bisa gitu. Jadi grab-grab itu seperti menuntun mereka. Wah, enaknya larinya ke sana nih. Ternyata larinya enaknya ke sana begitu. Jadi grab-grabnya itu seperti ada rohnya yang memimpin kemana larinya enaknya. Seperti juga penulis. Jadi seperti ada roh yang tercipta, artinya yang terbangun oleh tulisan itu sendiri, yang menuntun kita untuk menyelesaikan tulisan itu enaknya lari kemana nih. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja tuh belokin ceritanya, belok ke kanan atau belok ke kiri, naik atau turun, dramaturginya naik di sini turun di sana. Biasanya ceritanya akan memimpin kita, sebaiknya cerita itu larinya kemana nih, alirannya kemana nih. Begitu guys. Jadi kadang-kadang udah menulis pengennya begitu, wah nggak enak nih. Ini ternyata enaknya begini nih. Cek, pas udah enak ketemu enaknya begitu, cek, lari beloknya ke sana, naiknya di sini, turunnya di sini, itu enak. Saya sih nggak bisa bicara soal bilang teknisnya untuk mendapatkan itu atau menerapkan itu gimana, karena saya bilang tadi menulis itu intuisi. Tuh kadang-kadang kita pada waktu nulis ya kan kita maksain gini kagak ketemu guys, wah terus tuh masuk kamar mandi, nih sorry nih beol dulu kali, tuh wah itu dia tuh bisa begitu guys. Jadi itu yang saya bilang, kita dalam pada waktu penulisan tuh kita nggak bisa nentuin beloknya atau naiknya turunnya, itu semau kita aja. Tulisan itu punya roh sendiri yang akan menuntun kita kemana nih enaknya lari, dan itu pasti ketemu. Ikutin aja guys. Begitu guys. Yoi nggak sih? Kalau saya sih begitu guys. Jadi itulah pengalaman saya kenapa akhirnya kalau kita lagi menulis tuh gak enak banget kayaknya kalau diajak ngomong orang, apalagi diajak mikir yang lain. Karena kita lagi, otak kita tuh isinya hayalan semua. Dan believe in or not, kalau saya pribadi banyak lupa soal realitas, dan saya lebih banyak ingat tentang tulisan-tulisan saya. Maaf. Karena tulisan itu seperti punya satu buah bangunan yang kuat yang mengurung kita di dalamnya. Jadi seolah-olah kita nggak bisa kemana-mana, harus menyelesaikan tulisan itu. Saya mungkin nggak bisa bilang bagaimana caranya atau metodenya menulis skenario yang bagus. Tapi saya bisa bilang bagaimana sebaiknya skenario itu dibuat atau ditulis. Yang pasti kita harus menjadikan skenario itu punya misteri, ya. Jadi jangan skenario itu hal yang gampang ditebak. Dari scene ke scene, terus misteri. Scene berikutnya adalah misteri baru. Scene berikutnya adalah misteri baru sampai di ending. Jangan sampai scene berikutnya penonton udah bisa tebak. Scene berikutnya makin ketebak lagi. Hancur itu guys, berarti cerita udah selesai. Nggak ada misteri yang menarik lagi untuk ditelusuri. Jadi skenario itu menjadi menarik karena pembaca atau penonton ketika udah menjadi film, karena dia terpancing oleh misteri yang diciptakan oleh adegan-adegan atau scene-scene di skenario itu terus menerus menjadi misteri baru. Itulah gimana penonton akan tertarik untuk menelusuri film itu sampai selesai. Dia pengen tahu ending dari misteri itu bagaimana nih, selesainya gimana.
Kalau misteri itu sudah terungkap di awal atau terus-menerus tidak ada lagi misteri dalam sebuah penulisan skenario atau adegan demi adegan, maka skenario itu akan mentah dan tidak menarik sama sekali untuk diikutin terus sampai ending. Skenario adalah merupakan misteri seperti kita menjalani hidup ini. Kita nggak akan pernah tahu besok, guys. Itulah begitu juga kita ketika membaca skenario atau menonton film, seharusnya begitu. Jadi kita nggak akan tahu scene berikutnya apa, kejadian berikutnya apa. Sama seperti kita nggak pernah akan tahu apa yang terjadi besok. Kalau kita udah tahu besok, itu selesai hidup kita, guys. Bukan begitu, guys. Disitulah saya bilang, sebaiknya skenario itu ditulis gimana. Ya, kalau metode atau teknis atau apa, itu yang tadi saya bilang, itu semua nomor 2. Yang penting gagasannya dulu, pesannya dulu apa yang mau disampaikan. Menarik dan menjadi tren baru, menjadi gagasan untuk kepopuleran baru. Jangan ikutin tren. Menulis skenario harus jadi trend center baru, guys. Jangan ikutin tren. Skenario itu buat urusan mode pun bisa menjadi sebuah tren mode baru. Jangan sampai kita ngikutin mode yang udah ada. Itu namanya ketinggalan. Misalnya, sekarang lagi tren gini nih, gitu. Jangan, guys. Harus menciptakan tren baru. Harus menjadikan cerita-cerita itu atau gagasan-gagasan itu ngelit, memimpin penonton atau pembaca mempunyai visi-visi baru, mempunyai gagasan baru, atau mempunyai opini, kesimpulan baru. Pada waktu kita menulis skenario itu, guys, dialog nggak boleh sama sekali basa-basi. Jadi dialog itu harus merupakan gagasan. Ya, kalau dialog itu merupakan gagasan atau opini atau kesimpulan atau analisa. Jadi jangan dialog apa kabar, kamu sudah makan, no way, no. Dan itu masih banyak yang terjadi di penulis-penulis yang saya tahu di Indonesia. Ya, maaf, tapi kenyataannya begitu. Dan ketika film sudah begitu, itu akan membosankan karena nggak ada lagi yang menarik untuk diikutin atau terlalu dangkal, mungkin bisa dibilang begitu. Jadi disitulah gunanya yang saya bilang tadi, dialog-dialognya harus merupakan opini, gagasan, artinya dia mengajak, memberikan ide-ide baru untuk pemikiran kita nih. Jadi kita benar-benar tertarik, pengen tahu gitu. Gila nih, apa nih akan dia perbuat gitu. Jadi jangan, apalagi dialog-dialog yang cuma ngikutin yang katanya lagi tren, lagi apa. No way, man. Dia harus ngelit, menuntun penonton untuk gagasan-gagasan baru. Jangan ngikutin tren yang udah ada. Kita menjadi, skenario itu adalah trend center baru, guys. Begitu kalau menurut saya. Jadi jangan ada dialog basa-basi, ece-ece atau ngambang, enteng. Dialog itu harus deep, opini, analisa, kesimpulan, gagasan. Itu adalah yang harus ditulis pada waktu kita menulis skenario. Oke, guys? Begitu, guys. Jadi kalau buat saya pribadi, ini lagi-lagi saya bicara ini soal pengalaman saya, ya. Saya nggak bicara bahwa apa yang saya katakan ini adalah berlaku harus seperti apa yang saya omongin, enggak. Saya cuma mau share pengalaman saya sebagai sutradara yang beberapa kali menulis skenario. Bahkan kalau bisa dibilang sebagai story editor dari semua skenario yang filmnya saya sutradarai. Saya pernah menulis buku juga atau novel yang berjudul Rock Buat Jakarta. Saya nggak bisa liatin novelnya, bukunya, tapi saya bisa tunjukin fotonya, ya kan. Dan di situ juga saya akan liatin gimana pembaca-pembaca awam yang dari ABG komentar tentang novel itu. Nah, untuk novel Rock Buat Jakarta saya ini, teman-teman semua, kalau memang ada yang tertarik mau tahu bagaimana tulisan saya, kenapa saya bisa berani sampai nge-share tentang pengalaman nulis skenario. Kalau kalian teman-teman semua tertarik ingin tahu bagaimana tulisan saya yang judulnya Rock Buat Jakarta, itu udah saya sebarluaskan dan sudah bisa dibeli di
toko-toko online shop. Kalian harganya nggak mahal guys, sekitar 25.000 sampai 25 something lah, saya agak lupa tuh. Oke guys, Handri Sastro di sini. Semoga yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, sampai ketemu lagi. And ciao.